Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Faza Channel. Kali ini yang berbeda dari yang biasanya. Buat teman-teman semuanya, ini adalah cerita yang diunggah no cut no edit. Nah, tapi ada yang perlu kalian garis bawahi, bahwasanya mungkin ada kesalahan ataupun apa, mohon ditoleransi, mohon diberi saran, jangan dihakimi. Oke, langsung saja kita datang ke tempatnya narasumber yang akan kita interogasi terkait bagaimana sih menyikapi seorang santri. No cut, no edit. Wih, bentar guys. Itu kok sampai kayak gitu, ngeri ya guys. Gue di sebelah sini aja. Oke, biar sharingnya lebih menarik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Gini mas, aku mau tanya, menurut masnya ini bagaimana tentang menyikapi santri yang mungkin beling gitu mas? Beling itu maksudnya gimana? Nakal gitu. Nakal. Nah, semua santri itu ibaratnya tidak ada yang orang-orang baik. Wih, kopiahnya dipakai guys. Nyembur guys, nyembur. Oh iya. Sama nyembur. Nah, terus? Gue bingung, santri itu takut aja. Iya, nggak apa-apa. Gue juga ini ngeredek karena rokoknya mati. Gue minjem korek. Takut santri itu aja. Jangan santri lah, yang bahas yang lain. Takut gue. Apa aja dulu? Gini guys, beliau ini takut kalau ngebahas santri karena apa? Karena adanya kesalahan. Mungkin seperti itu. Jadi, aku yang nggak takut, aku menyimpulkan diriku sendiri dan dirinya sendiri. Iya. Udah gini aja lah. Kita jangan cerita tentang santri atau apapun itu, soalnya kan takut ada kekurangan ya, takut Ya. ada kesalahan atau apa. Ya udah, saya akan cerita kepribadian saya tentang saya selama saya dari buruk sampai saat ini, sampai sekarang ini, dan saya masih bisa memakai peci seperti ini. Alhamdulillah. Yang tadinya saya belum pernah memakai peci, dan pada saat sekarang alhamdulillah saya bisa memakai peci pagi, siang, sore, dan malam. Kok pakai peci mas? Biar apa mas? Biar terlihat ganteng. Sekarang gini mas, apa benar sih menurut mas sendiri ini ya? Apakah seorang santri itu untuk diri mas sendiri? Apakah harus menggunakan kopiah? Oh tidak, kopiah itu tidak diwajibkan untuk memakai peci. Cuma Kopiah itu tidak diwajibkan untuk memakai peci. iya. Santri bagi saya, Oh ini diri saya sendiri, iya. tidak diwajibkan untuk memakai peci. peci. Alasannya mas? Ya karena ya bentar, ini lagi bales guys. Wah ada telepon guys. lihat ya. Oh biar lihat. Oke. Bentar dulu guys, ini ada yang episode. Jadi Enggak. ini ada kenervesan bagaimana gitu ya? Enggak apa-apa. Ya biar tidur aja. Oke. Ya karena santri itu tidak diwajibkan untuk memakai peci, dan sholat pun seorang pria itu tidak diwajibkan untuk memakai peci, karena pria itu kalau misalkan tidak memakai peci karena kan belum sempurna gitu loh. Nah makanya kalau setiap santri diwajibkan untuk memakai peci itu supaya santri itu sebagai seorang pria supaya bisa sempurna menghadap ke kiblat Gusti Allah. Terus begini mas, kan banyak sih mas yang menilai seorang santri itu ketika mungkin dia pulang atau dia gimana gitu kan, mungkin kan banyak yang menilai kok nggak sesuai, kok seperti ini. Terus semisal ini ada di diri mas nih, semisal kan masnya pulang ke rumah, terus ada orang-orang nih bilang nih sama mas nih, loh kok
nggak sesuai sih katanya di pondok. Oh katanya. enggak mas, gini semisal loh. mas, semisal. Iya, emang kebanyakan orang-orang itu memandang kita itu dari sisinya, dari sisi lain. Sebenarnya orang sekarang itu melihatnya dari sisi buruknya doang, tapi tidak melihat dari sisi baiknya. Karena manusia itu melihatlah dari hatinya, bukan dari perilakunya. Karena gini loh, kebanyakan orang-orang itu santri ada bertatoan, tapi pandangan orang itu pasti kelihatannya seorang buruk terus sih. Buruk. Tapi sebenarnya tidak. Tapi sebenarnya itu orang-orang itu bukan masalah dari tato, dari perilaku atau apapun itu, dari penampilan atau apa. Itu enggak mesti. Enggak semesti itu orang nakal atau bejat atau itu enggak. Malah yang berpakaian sarungan, yang berpakaian baju koko atau berkopiah itu malah sebaliknya loh. Bisa jadi seperti itu. Makanya zaman sekarang itu melihat orang itu dari sisi buruknya doang, nggak melihat dari sisi baiknya. Masuk. Terus gini mas, semisal kan mas kan badannya bersih, nggak ada tato, nggak ada tindik, nggak ada apa-apa ya? Ada aku tato mas. Ada tato. Panu ya mas? Bukan. Ini loh mas, bekas bulu-bulu. Oh iya. Nah semisal nih kan cuma pakai gelang sama ake, ini ciri khas santri ya, biar kelihatan agak sangar dikit gitu. Biar kelihatan santrinya. Lah padahal ngaji nggak bisa. Padahal ngaji nggak bisa, nggak masalah, yang penting kan santri ya. Iya. Santri dulu proses, kita nggak pernah tahu gini loh, santri itu meskipun ibaratnya pas selama mondok tidak bisa mengaji, tapi suatu saat nanti dia itu mendapatkan barokah dari pondok itu. Amin. Iya, makanya santri itu jangan merasa rendah diri, jangan merasa diri. Intinya kita terus berusaha, ikhtiar, tawakal, dan terus berdoa, dan patut kepada guru-guru yang ada di pondok itu. Nah, ini tadi mas, saya sambung yang tadi ya mas ya. Iya. Semisal ini ya. Iya mas. Masnya pulang, terus keadaannya itu pakai tato. Sedangkan orang-orang di rumah itu semisal. Iya, siap. Orang-orang di rumah itu menilai, wah ini si abangnya ini kok pakai tato gini, katanya itu di pesantren gini. Terus masnya sendiri yang dikatakan seperti itu terus mendengar, terus yang dilakukan mas itu apa? Cara mas menyikapi itu bagaimana tentang orang-orang yang menilai itu mas? Ya biarkanlah orang itu mau ngomong seperti apa, yang penting omongan orang itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang penting kita itu ya rendah diri aja lah. Kita kalau misalkan dia jawab ya kita jawab dengan sopan. Masuk. Jangan misalkan dia ngomong jahat ya kita harus balas dengan kejahatan lagi yang begitu. Santri itu adabul karimahnya dipakai, akhlaknya dipakai, karena santri itu yang diajarkan akhlaknya. Yang lebih utama itu akhlak daripada ibaratnya yang lain. Akhlak tok. Masuk. Terus ada lagi mas, buat santri yang mungkin belum bisa jadi baik, itu menurut mas, mungkin ini dibuat gambaran aja lah biar nggak terlalu melebar ya. Oh iya. Ini semisal mas ini belum baik. Oh gini, semisal mas ini punya anak terus anaknya dipondokin, terus di pondok itu anaknya itu mandugal gitu. Bagaimana mas? Ya biarkan, karena dalam pondok itu mau nakal mau baik itu sama saja. Namanya kan kita masih proses. Namanya anak muda sih, gimana sih, tahu sendiri zaman sekarang gitu loh. Entah mengikuti lingkungan hidup yang di situ atau apa, kan namanya juga kita sebagai orang tua sih ya. Ya kita terus mendoakan aja lah, mendoakan seorang anak kita supaya bisa menjadi lebih baik lagi buat kedepannya atau gimana. Kita menyikapi ya dengan doa aja, nggak usah ada kata dengan pemakaian kekasaran atau apapun itu. Terus untuk tanggapan orang lain ya sudahlah ya. Ya sudah, biarkan, namanya juga orang manusia, kadang kan ada yang bilang A, ada yang bilang B, ya kita ya biarin aja lah, nanti juga capek sendiri orang itu. Terus gini mas, ini aku pernah denger dari seorang kiai, ya juga termasuk guru juga. Jadi begini, ini berpesan kepada seluruh orang tua. Iya. Orang tua santrinya maksudnya. Oh iya siap. Ini dalam kata-kata Jawanya ini begini. Lek yen panjenengan ngono
bila kamu mau memondokkan anak gitu, itu jangan hanya dicukupi dohirnya, tapi juga batinnya. Yang rupanya dohir itu seperti ya mungkin anak butuh jajan di pondok, mungkin anak butuh sabun, butuh makan, butuh apalah yang dia inginkan di pondok, jangan hanya itu yang dicukupi, tapi juga batinnya. Nah, di dalam batinnya itu apa sih yang dimaksud mencukupi batinnya? Yakni rajin-rajin mendoakan anaknya. Anaknya berproses harus atau itu, bagaimana. Nah itu jadi memondokkan. Maksudnya mengarahkan anak ke dunia pendidikan pesantren itu harus dicukupi dohiriyah dan batiniahnya. Kadang ada yang memberikan persepsi lain atau tanggapan lain itu Mas tentang itu. Ya emang kalau misalkan sebagai orang tua sih sebenarnya nggak usah ribet-ribet, cuma cukup sama doa aja sih. Doa kepada anaknya. Udah cuma itu doang, nggak perlu misalkan kita ngasih materi yang lebih banyak buat anaknya betah di pondok atau apapun itu. Udah nggak perlu itu mah. Yang penting ya doa. Udah itu doa. Karena doa dengan yakin doa itu pasti tembus. Insya Allah. Pasti tembus. Insya Allah. Karena doa anak itu ada di seorang ibu dari kedua orang tua kita sendiri. Nah, kebetulan ini kan ya bulan Oktober ya tanggal 22. Nah, gimana sih tanggapannya kalau misalkan hari santri seperti ini? Kan sampean ibaratnya santri gitu loh. Santri. Nah, pas kebetulan saya ini santri beling, Pak. Ya sama aja, saya juga santri kalong saya. Santri kalong, santri beling. Kalong. Santri ugal-ugalan. Ugal-ugalan. No problem karena biasanya santri yang berkarya itu yang ugal-ugalan. Ya iya, makanya. Terus lanjutkan. Nah, gimana sih tanggapan sampean di hari santri ini? Kalau saya ini kan kalau 22 itu kan 22 apa Mas? Oktober ya? 22 Oktober. Nah, itu kan udah ramai sekali ya, ramai perbincangan itu. Seluruh Indonesia merayakan Hari Santri. Selamat Hari Santri. Nah, makanya saya tanya, gimana sih tanggapan Hari Santri ini? Tanggapan saya, ya saya memberi support untuk semua santri-santri, termasuk menyupport diri saya sendiri yang belum lepas. Saya ini masih santri sampai kapanpun saya santri, entah santri dugal, entah santri beling, entah santri bagaimanapun, yang terpenting kan santri dulu. Nah, gini, tadi pertanyaannya gimana? Gimana tanggapan sampean di hari santri ini? Tanggapannya gitu. 1 atau 2 lah. Bentar guys. Jadi untuk para santri ini kan udah ramai sekali di 22 Oktober ini merayakan Hari Santri. Ya kan? Entah itu perlombaan, entah itu apa, sebagai apa sih sebenarnya? Sebagai pengingat bahwa itu bisa dijadikan penguat kita. Jangan hanya hari ini kita meriahkan, tapi Hari Santri Indonesia juga harus kita meriahkan. Buat apa? Buat menambah semangat para santri-santri. Kadang-kala sepele loh Mas, dipandang pesantren itu gini mungkin bahkan lebih memilih apa? Ora usah nang pondok. Bahasa Jawa nih. Sekolah wae ngono kuwi. Wah, itu padahal pondok pesantren itu memiliki pengaruh yang besar loh. Yaitu tadi kembali di akhlakul karimah, akhlakul majmumah. Lah, kalau anak itu di pondok pasti walaupun dasar awalnya itu mungkin kurang baik atau bagaimana, tapi dia pasti akan menemukan sedikit akhlakul karimah dan mengurangi syukur-syukur ya hilanglah akhlakul majmumahnya yang kurang baiknya. Begitu guys. Terus begini Mas, dominan di pondok salaf. Ini yang biasa jadi sorotan dari orang-orang, mungkin dari santri-santri yang mungkin masih kecil atau bagaimana itu biasanya kalau di salaf rokokan Mas. Rokokan ini kalau pendapatnya ini kalau mungkin ya bukan nggak usah yang kecil ya. Yang kita ini udah tergolong dewasa kan mungkin ya. Udah bisa nyedot gini ya, udah bisa udah bisa. Nah, udah bisa nyari sendiri mungkin ya. Nah, ini tanggapannya untuk pandangan seorang santri yang dominan merokok itu bagaimana Mas?
Kalau masalah itu sih saya masih belum tahu sih itu. Soalnya gini, setiap santri mau mengaji atau misalkan mau ibaratnya tuh apa ya, nyoret kitab lah. Nah, kalau misalkan mau nyoret kitab tuh pasti otomatis ngopi sama rokokan. Karena alasannya apa? Kalau setiap mau ditanya-tanya sama santri itu biar enggak ngantuk. Ngantuk. Iya, kalau misalkan ditanya seperti selebihnya saya belum tahu itu. Soalnya kebanyakan yang saya tanyain ke anak-anak itu biar enggak ngantuk, rokokan ngopi se, rokokan ngopi se, mangan nomor akhiran gitu. Karena santri ku tirakate ngono kuwi Mas. Ngempet luwe, ngempet melek, menahan lapar, menahan kantuk. Nah iku tirakate santri. Jadi santri betah melek, betah luwe. Nah, iku insyaallah jare nih, bukan jare ini yang banyak disampaikan oleh para alim ya. Itu memudahkan kita untuk menerima ilmu. Nah, begitu kan? Nah, terus kita kembali lagi ya ke hari santri. Santri nasional tanggal 22 Oktober. Ini disambut dengan baik loh oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Iya. Menilai bahwa pemerintah sudah mengakui bahwa santri berperan sebagai besar dalam perjalanan seorang santri, cerpen karangan hanya para kiai dengan santri-santri yang menjadi tentara dan mau berjuang sebagai militer tanpa bayaran. Jadi santri itu sebagai jadi militer, kayak semacam penjaga, dia itu menjaga kiai-kiainya itu tanpa ada imbalan sedikit pun. Itulah hebatnya seorang santri. Intinya santri itu tulus dan ikhlas. Itu membentuk pribadi yang tulus dan ikhlas. Buat gini. Ya gimana tanggapan? Ya wes gini aja. Buat teman-teman semuanya, ini cukup sekian dulu ya karena mungkin baterainya mau habis. Perbincangan kita lanjutkan di lain hari. Buat teman-teman semuanya tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Karena dari senyuman kita mampu menguatkan jiwa-jiwa kita yang lemah. Oke? Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan.